Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 414. Keraguan Bab 9. Arwah dewa memiliki aura yang sangat menakutkan. Meskipun Luo Xiu bisa mengendalikan salah satu dari mereka, jika harus menghadapi serangan gabungan dari 8 arwah dewa lainnya, dia pasti tidak akan mampu bertahan. Tidak hanya dia, bahkan seorang kultivator setingkat kekaisaran pun harus mundur ketika menghadapi 9 arwah dewa yang mengerikan, tidak berani melawan secara langsung. Melihat 9 arwah dewa menyerangnya, Luo Xiu segera berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Arwah dewa yang sudah dia kendalikan berubah menjadi cahaya hitam dan masuk ke dalam dahinya. Setelah menyimpan arwah dewa itu di wilayah kesadarannya, dia menggenggam pedang hitamnya dan memasuki ruang gelap yang penuh dengan petir tanpa batas. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa 9 arwah dewa itu tidak mengejarnya. Tiba-tiba, ruang gelap yang menghubungkan kota dewa dengan dunia suci itu bergetar hebat, memancarkan aura kehancuran, seolah-olah ruang itu akan runtuh. Ayo pergi. Meskipun hanya berhasil mendapatkan satu arwah dewa, Luo Xiu merasa sangat kecewa, tapi dia tidak bisa ragu-ragu lagi. Dia segera mengaktifkan kecepatan sayap rohnya, terbang melintasi daerah penuh petir seperti bayangan yang melintas. Petir yang kuat memukul tubuhnya, memercik ke segala arah, tetapi tidak dapat melukainya sedikit pun. Setelah beberapa saat, dia melewati area petir dan tiba di daerah angin mematikan yang berdesir. Angin ini menembus kulit dan dagingnya, jatuh pada tulangnya, menghasilkan suara seperti logam yang dipukul. Namun, tulangnya sekuat besi dewa, tidak dapat dipecahkan oleh angin mematikan itu. Di atas gunung berapi lava, para kultivator dari kubu cahaya dan kegelapan telah mundur, menatap ke arah lubang hitam itu. Selain yang sudah mati, semua orang sudah keluar, hanya tinggal putra dewa matahari Erik dan Luo Xiu yang belum kembali. Pintu masuk lubang hitam akan menghilang, tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang menoleh dan melihat pintu masuk lubang hitam itu mulai menyusut, dan ruang di dalamnya mulai runtuh dengan cepat. Putra Dewa Matahari belum keluar. Jika ruang di dalamnya runtuh, bukankah dia akan terjebak di dalam? Ada arwah dewa yang menakutkan di dalam kota dewa itu. Meskipun dia memiliki lentera dewa cahaya, Putra Dewa Matahari mungkin berada dalam bahaya besar. Saat ini, Bak juga terlihat tegang menatap pintu masuk lubang hitam yang terus menyusut, karena tidak hanya Putra Dewa Matahari, Luo Xiu juga belum muncul, dan pedang hitam itu masih ada di tangannya. Jika pedang hitam itu hilang di tangannya, maka dia pasti akan menghadapi pemaksulan dari Dewan Tetua Kuil Kegelapan jika ingin menjadi putra kegelapan. Sura, cepat keluar. Hati Bak semakin cemas. Keluarlah. Seseorang berteriak lagi. Terlihat bayangan seseorang keluar dari lubang hitam yang menyusut itu. Aura menakutkan dari arwah dewa menyebar, membuat semua orang merasa gentar. Bukan putra dewa matahari, itu orang dari kubu kegelapan. Para kultivator dari kubu cahaya memperhatikan dengan seksama, dan menyadari bahwa yang muncul bukan Erik, melainkan Luo Xiu. Dia memegang pedang hitam di tangannya, aura arwah dewa menyebar, membuat semua orang merasa gentar. Pada saat dia muncul, pintu masuk lubang hitam itu sudah sangat kecil dan tiba-tiba menghilang sepenuhnya, semuanya kembali tenang. Pintu masuk menghilang, putra dewa matahari belum muncul, apakah dia mengalami kecelakaan? Semua orang dari kubu cahaya menatap Luo Xiu yang baru saja keluar. Seorang tetua dari kuil cahaya maju dan bertanya, "Tuan, di mana putra dewa matahari kami?" Dia dicabik-cabik oleh arwah dewa, kata Luo Xiu dengan datar, lalu tidak lagi memperhatikan para anggota kuil cahaya yang terpana. Apakah Erik benar-benar mati? Bak bertanya melalui transmisi suara. Putra dewa matahari Erik adalah seorang jenius yang sangat berbakat dan kuat, hampir membuat para putra dan putri dewa dari kuil lainnya sulit bernapas. Jika dia mati, itu akan menjadi berita besar yang mengguncang, bahkan penguasa kuil cahaya akan terkejut. Dia memang mati. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Luo Xiu mengangguk dan mengembalikan pedang hitam kepada Bak. Meskipun pedang ini adalah senjata yang sangat mematikan, Luo Xiu tahu bahwa jika dia tidak mengembalikannya, dia pasti akan dikejar oleh para kultivator dari kuil kegelapan, bahkan oleh Dewa Iblis. Adapun lentera Dewa Cahaya, saat ini dia telah menekan auranya dan menyimpannya di dantiannya. Sementara orang-orang dari kubu cahaya tidak akan menduga bahwa senjata dewa itu telah jatuh ke tangannya. Berita kematian putra dewa matahari mengguncang semua orang, bukan hanya kubu cahaya, tetapi juga kubu kegelapan. Putra dewa ini, yang disebut-sebut sebagai jenius paling luar biasa dalam puluhan ribu tahun,
yang di masa depan ditakdirkan menjadi kultivator Dewa Iblis, mati di tingkat ke-7 wilayah Patriark, membuat semua orang merasa sayang dan menyesal. Dalam rentang waktu yang tak terhitung, ada banyak jenius, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar bisa tumbuh dan berkembang? Beberapa tetua dari kuil cahaya mendatangi Luo Xiu, bertanya tentang detail kematian putra Dewa Matahari. Luo Xiu tidak menyembunyikan apapun, dia menceritakan bagaimana Erik dicabik-cabik oleh 9 arwah dewa. Namun, dia sama sekali tidak menyebutkan bahwa lentera Dewa Cahaya jatuh ke tangannya, membuat orang-orang dari kuil cahaya berpikir bahwa lentera itu hilang di ruang rahasia tempat kota dewa berada. Berita kematian putra Dewa Matahari membuat semua orang terkejut dan menyesal. Namun, fakta bahwa Luo Xiu bisa keluar hidup-hidup juga membuat semua orang terkesan. Dia adalah seorang yang sangat kuat, karena putra Dewa Matahari saja mati, tetapi dia berhasil keluar hidup-hidup. Beberapa orang dari kubu cahaya mencurigai bahwa kematian Erik ada hubungannya dengan Luo Xiu, karena jika putra Dewa Matahari mati, mengapa dia bisa selamat sebelum meninggalkan kota dewa kuno? Saya melihat putra Dewa Matahari bertarung dengan orang ini sambil memegang lampu dewa, kata seorang kultivator dari kubu cahaya. Meskipun mereka ragu, pihak kubu cahaya tidak memiliki bukti, dan tidak ada yang berpikir bahwa Luo Xiu memiliki kemampuan untuk membunuh putra Dewa Matahari. Selain itu, kubu kegelapan saat ini memiliki ancaman pedang dewa, yang membuat kubu cahaya tidak berani bertindak gegabah. Dalam penjelajahan kota dewa kali ini, kematian putra Dewa Matahari, Erik, tanpa diragukan lagi adalah berita paling mengejutkan. Namun, ada juga orang yang mendapatkan harta dan peluang dari situ, seperti esensi api dewa, inti bumi, dan batu petir suci. Hebat, Erik bahkan mati di dalam sana, kamu bisa lolos dari situ sungguh beruntung sekali. Buck juga merasa terharu, sekaligus agak bersemangat, karena dalam penjelajahan kota dewa kali ini, dengan bantuan Luo Xiu, dia berhasil membangun kewibawaan dan meletakkan dasar untuk menjadi putra dewa kegelapan. Buck, bisakah kamu membantuku? Tanya Luo Xiu. Selama itu bisa kulakukan, aku pasti tidak akan menolak, Buck menjawab tanpa ragu. Aku ingin pergi berlatih ke dunia bintang luar. Apakah kamu punya cara? Tanya Luo Xiu. Itu mudah, di dalam kuil ada formasi teleportasi yang menuju dunia bintang luar. Aku bisa langsung membawamu ke sana. Buck mengangguk, dia adalah putra dari penguasa kuil kegelapan, memiliki hak istimewa semacam ini. Baiklah, aku akan pergi ke menara kegelapan dulu, lalu kamu bisa membawaku ke formasi teleportasi di kuil, Luo Xiu merencanakan dengan hati-hati. Buck mengeluarkan sebuah manik pesan, manik ini memiliki jejaknya, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi. Saat Luo Xiu dalam perjalanan menuju menara suci, seluruh dunia suci terkejut oleh kematian putra Dewa Matahari, Erik. Rumor mengatakan bahwa para kultivator kuat dari kuil cahaya telah keluar, mencari ruang rahasia di dekat gunung berapi lava, baik untuk mengambil kembali lampu dewa cahaya yang hilang maupun menyelidiki penyebab kematian Erik. Luo Xiu juga mendengar beberapa pembicaraan tentang dirinya, karena ada yang melihatnya bertarung dengan Erik menggunakan pedang dewa kegelapan. Akhirnya, Erik tewas dan dia keluar dengan selamat, sehingga ada yang curiga bahwa kematian Erik ada hubungannya dengan Luo Xiu. Saat itu karena ancaman pedang dewa kegelapan, pihak kubu cahaya tidak berani bertindak gegabah. Namun kini, para kultivator kuat dari kuil cahaya mulai mencari keberadaannya, bahkan ada yang dari kalangan kekaisaran. Menurut perjanjian antara kuil-kuil, para kultivator di atas level kekaisaran tidak boleh keluar dengan mudah. Tindakan kuil cahaya ini sudah dianggap melanggar aturan, tetapi semua tahu bahwa kematian Erik telah membuat banyak kultivator kuat kuil cahaya menjadi seperti bubuk mesiu yang siap meledak, jadi tidak ada yang berani angkat bicara. Kuil cahaya menaruh harapan besar pada Erik. Kematiannya tidak hanya merupakan kerugian bagi kuil cahaya, tetapi juga kerugian besar bagi seluruh kubu cahaya. Namun, kematian Erik membuat kubu kegelapan bersorak gembira. Ada yang berpikir bahwa orang bernama Sura itu mungkin akan menjadi tokoh penting di masa depan. Tidak hanya kubu cahaya yang mencari Luo Xiu, para kultivator kuat dari kubu kegelapan juga mencarinya. Kamu bilang orang yang bernama Sura itu direkomendasikan oleh Lina. Setelah kembali ke kuil kegelapan, Buck dipanggil oleh ayahnya untuk menanyakan tentang penjelajahan kota dewa. Ya, dia sangat kuat, dengan mudah mengalahkan orang-orang seperti Lien, membuat mereka yang mengincar posisi putra dewa tidak berani bergerak, kata Buck jujur. Dan ketika arwah dewa muncul di kota dewa, aku dan yang lain segera melarikan diri, hanya dia yang meminjam pedang dewa kegelapan untuk bertarung dengan Erik. Akhirnya, Erik tewas, dan dia keluar dengan selamat. Saat ini, Buck menghilangkan sikapnya yang santai dan berbicara dengan serius. Ayah, meskipun dia bilang Erik dibunuh oleh 9 arwah dewa, aku merasa bahwa kematian Erik sangat mungkin karena dia. Dia sangat misterius, memberiku perasaan yang dalam dan tak terukur. Aku merasa Erik bukan tandingannya. Apakah kamu tahu dia pergi kemana sekarang? Tanya penguasa kuil kegelapan. Menurut informasi yang aku miliki,
Sura kemungkinan besar datang ke dunia kita ini melalui dunia bintang luar. Buck menggeleng, aku tidak tahu dia pergi kemana, tapi Bibi Lina yang merekomendasikannya, mungkin dia tahu cara menghubunginya. Setelah keluar dari kediaman penguasa kuil ke-8, wajah serius Buck kembali berubah menjadi seperti biasanya yang santai. Vayne, menurutmu bagaimana orang yang bernama Sura itu? Tanya Buck kepada pelayan setianya yang mengikuti di belakangnya. Pelayan tua berjubah hitam bernama Vayne ini bisa dibilang telah melihat Buck tumbuh besar, bahkan lebih dekat daripada ayahnya sendiri, penguasa kuil ke-8. Sangat misterius, tetapi tampaknya dia sangat baik pada tuan muda, dan juga satu-satunya teman tuan muda, jawab Vayne dengan suara serak. Ya, satu-satunya teman. Buck menarik napas dalam-dalam, menampilkan ekspresi rumit di wajahnya. Dia tahu bahwa Sura memintanya untuk membantu pergi ke dunia bintang luar, mungkin ingin meninggalkan tempat ini, sementara ayahnya tampak sangat tertarik padanya. Jika ayahnya mengetahui hal ini, sangat mungkin dia akan menahan Sura. Dengan sifat ayah, dia pasti akan memaksa Sura untuk tunduk padanya, dan jika Sura tidak mau tunduk, sangat mungkin dia akan mati. Sebagai putra penguasa kuil ke-8, identitasnya sangat istimewa, tetapi juga karena alasan ini, dia tidak punya teman. Bahkan banyak yang mengincar posisi ayahnya berusaha mengguncang posisinya melalui Buck. Buck merasa bahwa Sura sangat misterius dan kuat, jika bisa tinggal, pasti akan menjadi bantuan besar baginya. Namun, dia merasa bahwa Sura adalah satu-satunya temannya. Hal ini membuat Buck ragu-ragu.